Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sebuah kebun porang, yang mana ini awalnya dulu adalah kebun sengon, ya. Ini kebun sengon, kemudian kebun sengon ini ditebang karena ini apa namanya untuk perkebunan porang, maka sengon itu ditebang kemudian ditanami porang begitu. Langsung saja kita ketemu dengan si pemilik kebun porang ini. Oke, siapa Mas siapa? Monggo Mas. Mas Nasrul. Mas Nasrul. Oke, Mas Nasrul ini awalnya memang direncanakan pakai untuk apa? Untuk porang atau apa Mas Nasrul? Ini itu sebenarnya lahan kan darinya pertamanya awalnya itu aku penanaman sengon. Hmm. Dari sengon banyak penurunan harga dari penjualan. Terus Oh, iya, aku iya. ganti dengan alpokat. Oh, dengan alpokat gitu. Ya, Alpokatnya alpokatnya sudah kan ditanam? Sudah ditanam. Ini ada alpokat itu sekitar 24 Oh alpokat. iya. Dengan jarak tanamnya kan itu 6 meter. Berarti awalnya dulu itu bukan porang. Ya, Awalnya berarti awal. apokat gitu, mau ditanam apokat gitu. Apokat dan porang memang Oh, sengaja. memang sengaja Memang apokat dan apokat porang. dan Oke. porang. Cuma untuk memanfaatkan lahan Mm-mm. daripada tidak digunakan untuk perawatan kan butuh perawatan juga. Aku manfaatkan dengan tanaman porang. Oh, berarti ini istilahnya tumpang sari porang Ya, dengan apokat. apokat. Oke, bagus sekali, ide yang bagus ya. Nah, untuk menunggu apokatnya aja kan sudah 3 tahun. 3 tahun baru panen gitu. Ya. Daripada menunggu percuma, maka ditanami dengan porang gitu. Nah, Oke, awalnya gimana? Tahu porang dari mana, Mas? porang itu tahu dari kakak saya yang pertama menanam, tapi kan di pohon yang sebelah, di lahan yang sebelah. Hmm. Di sana itu udah pernah ada harga penjualan itu kok mahal, maksudnya wah prospeknya bagus. Makanya dari situ aku mulai mengolah lahan dengan yang luas 700 meter. Oke, bisa disampaikan cara-cara menanam porang karena ini kan tanaman yang masih apa namanya? Masih viral dan masih belum banyak ya di daerah ini yang menanam. Bisa disampaikan dari awal apa? Pengolahan lahan, kemudian eh, pemilihan bibit yang baik, kemudian perawatan, pemupukan sampai nanti rencana apa namanya? Rencana panen gitu. Yang pertama itu yang pasti untuk pengolahan lahan. Pengolahan lahan untuk porang itu kita kan harus menggunakan tanah yang dibedeng untuk yang gembur. Kalau tidak gembur, ini untuk pembesaran umbinya nanti lambat. Karena di sini ada umbinya yang dalam itu kan porang itu panennya 2, ada umbi dan katak. Nah, untuk bibit itu kalau dalam pelajaran itu jaraknya 30 cm. Ini berarti jaraknya 30 30 cm. cm untuk pelajaran. Cuma kita memang kemarin untuk memaksimalkan lahan tidak ada 30 cm malahan. Ini dulu menggunakan bibit apa katanya kan porang itu kan banyak bibit jenisnya gitu Oh lah. ya kan. Ini dulu menggunakan yang umbi atau yang kata atau yang itu biji spora itu. Ini aku menggunakan semuanya katak dan polybag. Oh, polybag. Ya, polybagnya itu pun dari katak yang paling kecil. Itu polybag beli atau membuat Beli. sendiri? Polybagnya beli. Oh, Nah, polybag beli. Ini dari katak separuh, dari polybag separuh. Nah, yang dari kata coba ditunjukkan seperti apa pertumbuhannya. yang dari katak lebih baik. Ini semuanya katak ini, Pak. Oh, Sini. ini yang tinggi ini. Nah, semuanya Oh, katak. gitu. Yang polybag itu yang dari sebelah sini. Yang polybag berarti ada perbedaan pertumbuhan gitu dengan yang kata. Punya saya sih tidak begitu. Soalnya polybagnya pun sama dari katak. Gitu. Nah, ini katanya luar biasa ya, besar sekali ini. Nah, Ini daunnya kok gimana nih kok sampai daunnya seperti atom atau seperti plastik ini? ini daun pakai semprot. Semprotnya apa namanya nih? Pakainya tabur mas. Tabur Menggunakan mas. Oh, tabur mas. Semprot daun tabur mas. Berarti semprot daun. Nah, untuk pengolahan lahan yang pertama kita sehabis dibedeng itu dikemburkan terus dikasih kompos. Komposnya menggunakan Kompos yang biasa itu yang apa ya, kompos buatan. berarti kotoran hewan. Ya, kotoran hewan.
kambing atau ayam atau Itu yang campuran yang beli Oh, campur. di Oh, berarti beli gitu, Nah, bukan membuat sendiri. ya komposnya beli. Habis itu kan penanaman Mm-mm. ndak apa ya, ndak begitu dalam untuk mengeruk pertamanya bibit, Mm-mm. kan cuma sekedar berapa senti, Mm-mm. terus dikasih kompos, kasih tanah lagi, terus Mm-mm. kasih katak, habis itu tanah udah. Oh gitu. Nah, Berarti terus apa itu kan penanaman, ya. Terus perawatannya, apakah ada hama, misalnya apa ulat, apa hama vereng atau hama seperti tanaman yang lain kan ada hamanya. nek Apakah ini porang itu ada atau enggak ini? porang itu yang sementara yang aku alami selama 1 musim ndak ada hama, cuma memang ada pengeringan di daun yang kayak gini. Oh, ini seperti ini. Nah, tapi ini Nah, kalau ini sampai kuning-kuning ini apa? ini mungkin karena apa ya, mungkin itu mau dorman itu kan menikmati. Oh, gitu. Terus dalam porang itu kan memang nanti kan pohon ini mati Pak, untuk yang musiman di musim panas itu, musim bulan 5 itu memang dorman, namanya dorman itu mati. Mati terus. Yang ada cuma umbinya bawah. Oh, gitu. Berarti nanti ini semua Hilang. tanaman Hilang. Hilang, Nah, ini gitu. mati nih kan kayak gini, nanti kalau yang udah mati kayak gini nih. Nah, Oh iya iya. nah ini kan ada kataknya, ini yang lah ini dipanen, makanya Pak porang itu panennya katak 2 kali, bisa banyak sekali, makanya setiap hari kalau sudah yang musim kayak gini tinggal nunggu panen kataknya. Oh gitu. Nah ini untuk bibitnya itu belinya di mana? Ini kan apa namanya di daerah ini kan masih langka sekali. Nah, Belinya dari mana ini bibit itu? kemarin aku beli itu kan aku ikut komunitas, namanya itu di Pekalongan itu sudah ada Pekalongan petani porang, namanya Porang Pantura. Oh, Porang Pantura. Nah, itu diketuai oleh Pak Abdul Azizur Rahman, orang Wonopringgo. Oh, Pak Isus Rahman. Nah, yang mantan DPR PKB itu. Nah, lah itu aku cari bibit di sana dengan harga kemarin masih dapat murah. Itu di bulan 10 itu aku masih dapat yang 1 kilo isi 200 biji. Itu 200.000. 1 kilo 200 biji, 200.000 berarti Iya. satu bijinya 1.000 ya. Nah. Oh iya iya iya. Berarti sekarang itu harga untuk apa namanya bibitnya sudah mahal begitu? Nah, kalau makanya porang itu nek untuk bagi pemula yang mau menanam porang, sebaiknya kalau memang mau menanam porang, sudah mempelajari porang, untuk beli bibit di bulan-bulan ini sampai bulan 6. Karena harga bibit itu lebih murah. Nah, bibit yang paling baik menurut Mas itu apa itu? Mas Tinggal Nasrul? kemungkinan kalau bibit itu, kalau referensi saya berarti ada 2, ada 3 itu pakainya ya bibit katak, umbi, dan polybag yang sudah lama. Oh, berarti ini yang paling baik. Ya, Yang paling baik itu. Karena kemarin sudah pernah dicoba sama komunitas itu, ada yang mencoba dengan bibit cabutan. Prospeknya sing ada mengulur waktu, jangka waktu untuk panen. Berarti lebih lama untuk panennya lama, kalau karena menggunakan apa namanya itu tadi? Cabutan. Cabudan Nah, gitu. proses Cabudan itu gimana sih? cabutan itu orang dari bolang dari hutan, Heeh. itu diambil terus dijual. Jadi Oh, gitu. bentuknya udah pohon, tapi belum ada yang sing namanya cabutan. Berarti pohon kayak gini dicabut Pak. Pohon kayak gini dicabut kan otomatis stres. Lah stres itu lah ditanam, otomatis pertumbuhannya tidak akan maksimal. Oke, ini rencana apa nih? Ini katanya kan apa namanya porang itu kan bukan hanya sekali 2 kali, artinya bertahun-tahun. Ya. Apakah benar itu? Macam musimnya, masa tanamnya itu katanya lama begitu, benarkah? Nah, kita kan kalau kita pelajaran dari YouTube, kadang dari youtuber porang, pemain porang itu ada kayak Bapak Idi, semuanya sih benar. Cuma kita berarti dasar pembuktiannya ternyata aku dari bibit yang penting dari kualitas bibit yang bagus. Semoga ini 1 musim saya bisa panen. Tapi Berarti belum ini, tahu di dalamnya berapa kilo. Berarti ini rencana ini 1 musim. 1 musim. 1 musim panen. Ya. Nah, terus Tapi
yang pasti aku sudah bisa panen namanya kata. Oh, ini katanya ya. Ini bibit. Ini sudah pasti aku bisa panen untuk satu musim. Ini rencana ke depan ini mau dijual atau ditanam lagi nih? Ini mungkin separuh akan saya jual, separuh akan untuk pengembangan lahan. Oke, terima kasih Mas Nasrul karena ini ternyata hujan saudara ya. Jadi terima kasih atas waktunya, atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Amin, amin. Oke, amin, oke. Ya. Oke, pemirsa, begitulah keterangan dari seorang petani porang ya yang bisa dikatakan ya sukses ini ya. Satu musim sekali tanam ternyata besar-besar dan katanya juga bagus-bagus. Ini luasnya ya cukup lumayan ya. Begitu saja ya, karena ini hujan ternyata. Pemirsa, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.